pagi, siang, sore, malam, tergantung waktu Anda saat menyaksikan modul ini. Kita bertemu kembali, saya Khalid Mustafa dalam sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Seperti Anda ketahui, ini bukan modul yang pertama yang sudah Anda ikuti. Ini sudah modul ke-12 yang Anda ikuti dalam materi ini. Kita akan membahas lebih lanjut, lebih detail, khususnya terhadap produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu sangat diperdalam. Bahkan aturan-aturan dibuat dengan sangat-sangat tegas dan sangat-sangat ketat. Kita melihat di Kepres 80 Tahun 2003, peraturan ini belum diatur secara tegas. Sedangkan di Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ada beberapa aturan-aturan yang sangat ketat. Yang pertama, apabila jumlah TKDN tingkat kandungan dalam negeri ditambah dengan BMP lebih besar daripada 40%, maka pengadaan tersebut, seluruh rekanan yang memasukkan pengadaan wajib menggunakan produksi dalam negeri. Apabila yang memasukkan barang dengan tingkat TKDN plus BMP di atas 40% tersebut kurang dari 3 peserta, maka lelang tersebut disebut dengan lelang gagal dan bisa mengakibatkan lelang ulang. Di mana kita bisa melihat TKDN di Perpres 54 juga telah disebutkan bahwa TKDN plus BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang jasa produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kita lihat bahwa yang saking pentingnya TKDN ini sampai dapat menggugurkan lelang. Oleh sebab itu, rekan-rekan panitia, rekan-rekan PPK, mohon berhati-hati dengan TKDN yang dulunya kita sering sepelekan. Di Perpres 54 tidak boleh disepelekan lagi, bahkan dapat menggugurkan lelang. Perhitungan-perhitungan tentang TKDN dapat dibaca lebih lanjut di website Kementerian Perindustrian, juga dengan bagaimana cara perhitungannya, penilaiannya, dan lain sebagainya. Setelah TKDN, kita akan membahas tentang preferensi harga yang juga merupakan sebuah tambahan, sebuah penghargaan terhadap penggunaan produksi dalam negeri. Di Kepres Nomor 80 Tahun 2003, preferensi harga ini belum diatur secara tegas. Di Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jelas disebutkan bahwa preferensi harga hanya diberikan untuk barang jasa dalam negeri yang dibiayai oleh rupiah murni, tentu saja, dengan nilai di atas 5 miliar. Jadi apabila lelang tersebut adalah barang jasa dalam negeri dibiayai rupiah murni nilainya di atas 5 miliar, maka boleh digunakan preferensi harga. Dan yang memperoleh preferensi harga hanyalah barang yang tingkat TKDN-nya lebih besar dari 25%. Kemudian yang boleh memiliki preferensi harga hanyalah barang produksi dalam negeri yang daftarnya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Artinya, tidak boleh hanya sekedar mengaku barang produksi dalam negeri, saya punya produksi dalam negeri, ini buktinya. Harus diakui dan dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Dan nilai TKDN-nya itu harus di atas 25% untuk memperoleh preferensi harga. Kemudian, berikutnya, khusus untuk barang-barang impor. Khusus untuk barang-barang impor yang pada Kepres 80 tahun 2003 belum diatur secara tegas, belum dipersyaratkan secara tegas. Di Perpres Nomor 54 dipastikan, diwajibkan bahwa barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat dukungan dari pabrikan atau prinsipal. Ingat, ada dua. Yang pertama adalah sertifikat keaslian, dan yang kedua adalah surat dukungan dari pabrik atau prinsipal. Ingat sekali lagi, surat dukungan ini adalah surat dukungan yang dikeluarkan oleh pabrik atau prinsipal, bukan dari distributor, apalagi dari hanya sekedar reseller atau endpoint daripada rantai penjualan. Ini harus diperhatikan baik-baik. Kemudian, ini yang menarik lagi untuk perusahaan-perusahaan kecil atau yang siupnya kecil. Dahulu pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003, nilai paket pekerjaan untuk usaha kecil hanya dengan sampai 1 miliar rupiah. Khusus di Perpres Nomor 54 Tahun 2010, nilai paket pekerjaan untuk usaha kecil dinaikkan sampai dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Artinya, perusahaan dengan siup besar, menengah ataupun besar tidak boleh mengikuti paket lelang
yang nilai HPS-nya di bawah 2,5 miliar rupiah. Sekali lagi, perusahaan dengan siup menengah atau siup besar tidak boleh mengikuti lelang yang nilai HPS-nya berada di bawah 2,5 miliar rupiah. Dan untuk memproteksi perusahaan dalam negeri, ada batasan nilai untuk keikutsertaan perusahaan asing. Pada Kepres nomor 80 tahun 2003, perusahaan asing dapat ikut serta apabila pekerjaan konstruksinya di atas 50 miliar, barang jasa lainnya di atas 10 miliar, dan konsultansi di atas 5 miliar. Nah, di Perpres nomor 54 diperluas, dinaikkan tingkat batas keikutsertaannya. Artinya, di bawah nilai ini perusahaan asing dilarang untuk ikut serta dan hanya boleh diikut serta untuk perusahaan nasional, yaitu untuk pekerjaan konstruksi di atas 100 miliar, untuk barang jasa lainnya di atas 20 miliar, dan jasa konsultansi di atas 10 miliar. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada pengusaha atau kontraktor nasional. Jadi, akan bertanding end to end dengan perusahaan-perusahaaan nasional saja dan tidak bertanding dengan perusahaan dari negara lain di luar negara Republik Indonesia. Satu hal lagi, peraturan tambahan pada Perpres 54 yang tidak ada di Kepres 80 tahun 2003, namun sifatnya adalah introduksi atau pengenalan, adalah konsep ramah lingkungan atau sustainable public procurement. Di sini terlihat bahwa pengadaan yang ranah lingkungan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang jasa, proses pengadaan, sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk kementerian, lembaga, daerah maupun institusi, tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Kemudian, konsep ramah lingkungan, konsep pengadaan ramah lingkungan adalah perusahaan yang dapat diterjemahkan dalam dokumen pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berarti berhati-hatilah kepada Anda, perusahaan-perusahaan yang suka mencemari lingkungan atau membuat kerusakan kepada lingkungan. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, maka perusahaan yang sadar terhadap lingkungan memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Dan satu hal lagi, setiap tahapan-tahapan pengadaan tidak boleh mengakibatkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail terhadap proses pengadaan secara elektronik. Kita mengetahui bahwa sejak tahun 2008, pengadaan secara elektronik atau e-procurement sudah mulai marak di mana-mana. Apalagi LKPP telah mengeluarkan sebuah aplikasi yang digunakan secara nasional dalam bentuk layanan pengadaan secara elektronik. E-procurement atau lelang secara elektronik pada Kepres nomor 80 tahun 2003 itu belum diwajibkan. Tetapi di Perpres nomor 54 tahun 2010, e-procurement dimulai pada tahun 2012 untuk sebagian paket pekerjaan. Jadi diharapkan pada tahun 2012 sebagian paket pekerjaan di seluruh kementerian atau lembaga sudah menggunakan e-procurement dan dapat dimulai pada tahun 2011. Yang kedua, LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Di Kepres 80 belum diatur sama sekali, tapi di Perpres nomor 54 setiap kepala daerah, artinya setiap wilayah wajib membentuk layanan pengadaan secara elektronik yang nanti akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Kemudian satu hal lagi, e-procurement saat ini di Kepres 80 belum ditentukan secara detail, tapi di Perpres 54 telah ditekankan bahwa sistem e-procurement tidak dibuat oleh sembarang institusi, namun hanya dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Demikian modul pada hari ini. Pada modul ini kita akan bertemu pada modul berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.